Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Quran Hadis bab yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Baik anak-anak, mungkin anak sekarang sudah pada hafal surat At-Tin. Sudah pada hafal semuanya? Baik, kalau ada yang belum hafal, Pak Guru akan bukakan slide kita. Mungkin ada yang sudah punya bukunya, silakan dibuka. Konsep kita hari ini, sebelum kita membaca surat At-Tin, peta konsepnya seperti ini. Yang pertama, anak-anak, dalam pembelajaran kita ini, anak-anak bisa menerima dengan baik tentang bacaan surat At-Tin dengan benar. Kemudian mampu melafadzkan dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian setelah kita mempelajari kita ini, anak-anak mampu menjalankan sikap santun dalam berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Kemudian bisa memahami arti dan isi kandungan Al-Quran At-Tin. Dan yang terakhir, bisa mempraktikkan dan menjelaskan kandungan surat At-Tin dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah peta konsep surat At-Tin. Baik sekalian, mari kita baca kita melihat bagaimana bacaan surat At-Tin. Nah sekalian, baik, mari kita bersama-sama melihat surat At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Nah sekalian, setelah kita membaca surat At-Tin, aku harapkan kalian bisa membaca sesuai dengan apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini, sesuai dengan ilmu dan kaidah ilmu tajwid. Baik sekalian, surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Bagus, terdiri dari 8 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemarin kita sudah membahas ciri-ciri surat Makkiyah adalah suratnya pendek, turun sebelum Nabi Hijriah, kemudian turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian nama surat At-Tin dinamakan At-Tin karena apa? Karena diambil dari ayat yang pertama dari surat At-Tin, yaitu Wat-Tin, demi buah tin, wa zaitun, dan buah zaitun.
Surat Atin, surat yang ke-95 dari urutan 114 surat dalam Al-Quran, maka surat Atin masuk pada urutan ke-95. Kemudian surat Atin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Jadi sebelum Atin ya, itu turun surat Al-Buruj. Sudah paham anak-anak? Itu pengertian tentang surat Atin. Apa artinya Atin tadi? Ya, Atin artinya buah tin. Berapa jumlah ayatnya? Bagus, 8 ayat. Kemudian diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Surat Atin adalah surat yang keberapa tadi? Baik, 95. Baik sekalian, sekarang mari kita bersama-sama mengartikan ayat demi ayat yang terdapat dalam surat Atin. Baik, yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin ini dan buah zaitun adalah dua buah makanan yang terdapat di dalam surga. Maka nanti para penghuni surga akan mendapatkan makanan dari dua buah ini, dari buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Ya, gunung Sinai itu terletak di kota Mekah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman, yaitu kota Mekah. Allah berfirman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aman, tentram kepada kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia. Laqad khalaqna, telah menciptakan insana, manusia, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, baik di Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena perilaku buruk daripada manusia itu. Illal ladzina amanu, kecuali ya, jadi seluruh manusia itu akan kembali ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali dua orang. Yaitu siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang mengerjakan kebaikan. Inilah dua golongan yang Allah selamatkan nanti tidak jatuh pada tempat jurang serendah-rendahnya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah ini ya. Fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Ya. Maka setelah itu, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat? Setelah ada kejelasan dan cerita dari Al-Quran, alaihissallahu bihkamil hakimin, maka ketahuilah bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil di akhirat kelak. Maka sekalian, inilah arti daripada surat Atin yang harus kita ketahui. Baik, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari tentang kandungan surat Atin. Baik, kandungan surat Atin yang sudah kita bahas tadi, surat Atin surat keberapa tadi? 95. Jumlah ayatnya ada